Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera, kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Atas perintah Pak Jaksa Agung Republik Indonesia, pada siang hari ini kita melakukan press conference 3 perkara sekaligus, yaitu perkembangan penanganan perkara HAM Paniai. Yang kedua ada perkara baru di Direktorat Penyidikan Jampitsus, yaitu perkara yang terkait dengan BUMN. Dan yang ketiga adalah perkembangan penanganan perkara satelit di Direktorat Penindakan pada jam Pitmil, yang nanti keduanya saya yang telekonferensi, satu di telekonferensi oleh Pak Dirdak. Di sebelah kanan saya perkenalkan dulu ada Direktur Penindakan dan teman-teman dari Puspom. Kenapa ada? Karena perkara ini terkait dengan koneksitas. Mungkin teman-teman menanyakan. Pertama saya rilis perkara mengenai perkembangan penanganan perkara HAM berat. Hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022, penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM berat, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sedang melaksanakan pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa IS dalam perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua tahun 2014 ke Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Makassar. Dan sudah ditunjuk juga ya 34 penuntut umum, istilahnya kalau kita 16P16H ya, di mana kasus posisinya secara singkat saya sampaikan bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komando militer yang secara de jure dan de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya, serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya, dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang. Untuk itu dilakukan penyidikan dan sekarang dilakukan penuntutan. Dan pada hari ini dilakukan pelimpahan perkara, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah dilakukan persidangan. Seperti itu. Jadi bahwa pelimpahan perkara bekas perkara aku berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B08/F.5 FH.2/06/2022 tanggal 9 Juni 2022 dengan nomor reg perkara PDS 01/PEL/HAM berat Paniai /05/2022, nomor reg bukti RB 01 HAM Paniai 0522 ya, di mana surat dakwaan disusun secara kumulatif, yakni ke-1 melanggar pasal 42 ayat 1 huruf A dan B JIS, pasal 7 huruf B, pasal 9 huruf A, pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan dakwaan kedua melanggar pasal 42 ayat 1 huruf A dan B JIS, pasal 7 huruf B, pasal 9 huruf H, pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini untuk perkara HAM. Saya lanjutkan untuk perkara kedua, yaitu perkembangan perkara baru di Direktorat Penyidikan pada Jampitsus ya. Yaitu perkara dugaan tindak pidana pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh PT Adi Persada, yaitu Adi Persada inilah anak perusahaan dari PT Adi Karya ya, yang dilakukan oleh PT Adi Persero Persada Realty pada tahun 2012 sampai dengan 2013 naik ke tahap penyidikan. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana khusus pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh PT Adi Persada Realty pada 2012 sampai dengan 2013 ke tahap penyidikan pada Senin Juni 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prim 35/F2/FD2/06/2022 tanggal 6 Juni 2022.
Dari hasil kegiatan penyelidikan, maka peristiwa pidana dapat diuraikan kasus posisi sebagai berikut. Jadi pada tahun 2012, PT Adi Persada Realty yang merupakan anak perusahaan PT Adikarya BUMN melakukan pembelian tanah dari PT Cahaya Inti Cemerlang di daerah Kelurahan Limu, Kecamatan Limu, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok dengan luas tanah kurang lebih 2000 meter persegi atau 20 hektar ya, yang pembangunan perumahan atau apartemen yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan dan apartemen. PT Adi Persada Realty membeli bidang tanah yang tidak memiliki akses ke jalan umum, harus melewati tanah milik PT Megapolitan dalam penguasaan fisik dari masyarakat setempat. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Kota Depok, terdapat bagian tanah yang tercatat dengan sertifikat SAM Kota PT Megapolitan SAM 4647 atas nama Sujono Bararimba. PT Adi Persada Realty PT APR ya disingkat telah melakukan pembayaran kepada PT Cahaya Inti Cemerlang melalui rekening notaris yang diteruskan ke rekening pribadi Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Cahaya Inti Cemerlang dan dana operasional. Itu sudah dibayarkan sebenarnya. Terhadap pembayaran tersebut, PT Adi Persada Realty baru memperoleh tanah sebagai mana dalam sertifikat HGB nomor 5316 atas nama PT APR seluas 12.595 meter persegi atau 1,2 hektar dari 20 hektar. Jadi dia membeli 20 hektar, baru dia menerima 1,2 hektar. Jadi sisanya sebanyak 18,8 hektar masih dalam penguasaan orang lain. Ternyata ini tanah bukan orang dibeli. Jadi tanahnya ini masih dikuasai orang lain. Ini tanahnya bermasalah yang dibeli. Seperti itu. Jadi itu aja, ini baru penyidikan umum, jadi belum ada penggeledahan, belum ada penetapan tersangka khusus untuk PT Adikarya, dan kerugiannya masih dalam tahap konsultasi dengan teman-teman BPKP. Yang jelas ini sampai puluhan miliar ini. Ya, selanjutnya untuk yang ketiga, Pak Dirdak sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Ya. Monggo Pak Dirdak, nanti pertanyaan nanti setelah acara ini ya. Ya. Terima kasih Bapak Kapus Penkum. Sebelum saya menyampaikan tentang calon tersangka untuk perkara korupsi satelit, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri secara singkat saja. Saya Brigadir Jenderal TNI Edi Imran. Jabatan sehari-hari adalah sebagai Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Setelah melalui proses penyidikan kurang lebih hampir 4 bulan, maka tibalah saatnya hari ini kita akan menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan tentang siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan atau maupun penyewaan satelit yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Penetapan tersangka perkara konektivitas dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai tahun 2021. Berdasarkan surat perintah penyidikan koneksitas Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Sprint 02 PM PD 1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, tim penyidik koneksitas yang terdiri dari jaksa penyidik pada bidang pidana militer dan penyidik dari POM TNI serta Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta telah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi perkara koneksitas, dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dan pelaku dari sipil. Tim penyidik koneksitas telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi yang terdiri dari prajurit TNI aktif ada 8 orang dan purnawirawan 10 orang sehingga totalnya adalah 18 orang. Saksi sipil berjumlah kurang lebih 29 orang dan permintaan keterangan ahli berjumlah 2 orang. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 perusahaan swasta, dalam hal ini kantor PT DNK di kawasan Prapanca Jakarta Selatan dan Panin Tower lantai 18A kawasan Senayan City Jakarta Pusat.
dan 1 unit apartemen yang merupakan tempat tinggal dari SW yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT DNK, serta mengumpulkan barang bukti termasuk bukti sitaan dan barang bukti elektronik, yang mana dengan bukti tersebut diperoleh permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. 1. Laksamana Muda Purnawirawan AP. Beliau ini adalah mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan pada periode 2013 sampai dengan Agustus 2016. Tersangka yang kedua adalah dari sipil inisial SCW. Saya ulangi lagi, dari sipil inisial SCW, selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kesuma atau PT DNK. Tersangka yang ketiga inisial AW, selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma atau PT DNK. Bahwa tersangka Laksamana Muda Purnawirawan AP bersama-sama dengan SCW dan AW secara melawan hukum merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avante bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu pada pasal 8, pasal 13, pasal 22 ayat 1, pasal 38 ayat 4. Berikutnya juga melanggar Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Yang dilanggar di sini adalah pasal 16, pasal 27 dan pasal 48 ayat 2. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh para tersangka sebagai berikut. Tanpa adanya surat keputusan dan Menteri Pertahanan dalam hal penunjukan langsung kegiatan sewa satelit, kegiatan ini menyangkut pertahanan negara yang harus ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibentuk tim evaluasi pengadaan. Yang ketiga, tidak ada penetapan pemenang oleh Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran setelah melalui evaluasi dari tim evaluasi pengadaan. Berikutnya, kontrak ditandatangani tanpa adanya anggaran untuk kegiatan dimaksud. Berikutnya, kontrak tidak didukung dan adanya harga perkiraan sendiri yang seharusnya melibatkan tenaga ahli. Kontrak tidak meliputi syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana seharusnya kontrak pengadaan. Kontrak tidak terdapat kewajiban bagi pihak Avante untuk membuat menyusun kemajuan pekerjaan dan sewa satelit Atermis. Tidak adanya bukti dukung terhadap tagihan yang diajukan. Spesifikasi satelit Atermis yang disewa tidak sama dengan satelit yang sebelumnya atau satelit Garuda, sehingga tidak dapat difungsikan dan sama sekali tidak bermanfaat. Itu demikian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para tersangka ini. Tim penyidik koneksitas juga secara instan melakukan koordinasi dengan BPKP, ya, untuk menentukan unsur-unsur yang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Hasil audit BPKP telah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu audit internal, audit tujuan tertentu, dan audit investigasi. Dan dari hasil pemeriksaan keterangan para saksi secara maraton serta alat bukti lainnya, baik berupa dokumen, surat, rekaman video, rekaman suara, serta alat bukti lainnya, terdapat unsur-unsur yang kuat yang meyakinkan patut diduga telah terjadi kerugian negara dalam proses pengadaan dan sewa satelit orbit 123 derajat bujur timur tersebut. Akibat perbuatan tersangka Laksamana Muda Purnawirawan AP bersama dengan SCW dan AW telah mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar: yang pertama, pembayaran sewa satelit dan putusan arbitrasi sebesar 480.324.370.000
Rp4.442. Yang kedua, pembayaran konsultan sebesar 20.255.480.347 rupiah. Sehingga total kerugian negara akibat perbuatan dari para tersangka yang saya sebutkan tadi adalah 500.782.789 rupiah. Saya ulangi lagi. Total kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para tersangka yang telah saya sebutkan di atas tadi adalah 579.782.789 rupiah. Perbuatan para tersangka tersebut diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 Yunto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, Pasal 3 Yunto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penetapan tersangka pada hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kapus Penkum.